Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian baik dan sehat selalu ya, karena ini kan masih musim pandemi. Jadi, Ibu sarankan untuk tetap di rumah dan jangan pergi-pergi dulu kalau nggak penting-penting banget. Karena Ibu punya kesibukan hari ini, jadi Ibu udah bikinkan kalian video pembelajaran. Ibu harap kalian simak video ini dengan baik. Karena video ini akan Ibu keluarkan di saat minggu depan kita ulangan harian. Kalau yang udah baca bukunya pasti tahu kita mau bahas apa hari ini. Kalau kemarin kita bahas tentang Daendels, sekarang kita akan bahas tentang dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Sebelumnya, tadi udah Ibu kasih tahu dari awal, hari ini tidak akan ada tugas, tapi Ibu mau kalian semua simak video ini dengan baik. Kalau bisa kalian pelajari ulang, karena Ibu akan masukkan materi ini dan materi sebelumnya ke ulangan harian di minggu depan. Oke, langsung aja ya disimak videonya. Dominasi pemerintahan Belanda. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vandal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintah kolonial Belanda. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang beranggotakan 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Eliot, Arnold Ardian Baekes, dan Alexander Gerald Philip Baron van der Capellen. Semula, Eliot ditunjuk sebagai ketua, tetapi kemudian digantikan oleh van der Capellen sebagai ketua dan sekaligus sebagai gubernur jenderal. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintah di negeri jajahan, Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk Negeri Jajahan atau Regeringsreglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp. Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut, ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya juga sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Ketika mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816 dan mulai melihat kenyataan di lapangan, ketiga komisaris jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Keadaan Hindia terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda pun dalam keadaan menipis. Dengan mempertimbangkan amanat undang-undang pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan, serta memperhatikan pandangan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya adalah eksploitasi kenyataan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis. Kas negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk membiayai perang di tanah jajahan. Untuk mengatasi dan mengatur keuangan ini, diperlukan suatu lembaga keuangan yang bonafit. Oleh karena itu, sebagai bentuk persetujuannya, Raja Belanda mengeluarkan oktrooi. Atas dasar oktrooi ini dibentuklah De Javaanse Bank pada tanggal 9 Desember 1826.
Kemudian oleh Gubernur Jenderal Dubes Designis dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 25 tertanggal 24 Desember 1828 tentang Akta Pendirian Dejavans Sebang. Pembentukan Dejavans Sebang ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan raja terhadap rencana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia atau Hindia. Sistem tanam paksa. Latar belakang tanam paksa adalah keinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat Perang Diponegoro dan pemberontakan di Belgia. Kedua faktor ini membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Busch, untuk menerapkan metode yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda dari wilayah jajahannya. Tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut kulturstelsel adalah sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Pada sistem ini, 20% atau 1/5 dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk ekspor, dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa membuat para penduduk Hindia Belanda harus menanam tanaman produksi untuk ekspor seperti kopi, karet, teh, dan tembakau. Tanaman ini memiliki nilai jual tinggi dan diekspor oleh pemerintah Belanda untuk menghasilkan pendapatan besar. Sistem ini sangat berhasil membuat Belanda meraup keuntungan besar, sehingga Hindia Belanda bisa mengirim keuntungan sebesar 15 juta florin pada tahun 1851 ke pemerintah Belanda di Eropa. Namun, sistem ini menimbulkan penderitaan bagi warga asli yang harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Sistem ini membuat produksi tanaman pangan terbengkalai dan tanah yang dapat digunakan untuk menanam pangan seperti padi dipaksa dipakai untuk menanam tanaman produksi. Jenis tanaman itu ialah kopi, ada tembakau, tebu, juga nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara atau Stadsblad tahun 1834 nomor 22. Ketentuan-ketentuan itu ialah yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditafsir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Yang kedelapan, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Dapatlah dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa itu umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemicu penyelewengan ini tidak terlepas dari adanya kultur prosenten. Harus juga dipahami bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa itu juga disertai dengan tindak kekerasan dan tindakan menakut-nakuti petani. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.
Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar, tulisan Edward Louis Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Swicker Kontraktor atau Kontrak-kontrak Gula, tulisan Frans van de Puy. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Penolakan terhadap tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Seiring dengan upaya pembaharuan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, di tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Contabiliteit. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Yang kedua, Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam Undang-Undang Agraria ditegaskan, yang pertama, tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan dan pegunungan yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Yang ketiga, pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan ini berfungsi sebagai yang pertama, tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Yang kedua, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Dan yang ketiga adalah penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha perkebunan di Hindia Belanda pun semakin berkembang akibat adanya usaha swasta. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya ada tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan juga karet. Namun, bagi rakyat Bumiputra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita. Jadi gimana? Kalian udah lihat kan video pembelajarannya? Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mengerti setiap materi yang Ibu sampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah dominasi pemerintahan Belanda dapat tercermin dari pelaksanaan tanam paksa dan usaha swasta di Indonesia. Pelaksanaan tanam paksa dan usaha swasta itu merupakan klimaks dari praktik penjajahan pemerintah Belanda. Melalui tanam paksa dan usaha swasta, kekayaan Indonesia terus dikuras oleh Belanda. Penderitaan rakyat yang terus berkepanjangan juga udah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
wajah kapitalisme dan imperialisme juga menampakkan diri sebagai penghisap kekayaan Indonesia. Baik, cukup sekian dulu video pembelajarannya. Ibu akhiri video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.